Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Mem Widya selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Diri dan Profesionalisme Administratif. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan etika kerja dan profesionalisme. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethics, artinya sifat atau kebiasaan. Nah, menurut Solofon, ethics adalah apa yang seharusnya menjadi sifat yang baik bagi seseorang. Etika mengacu pada sistem atau kode etik yang didasarkan pada tugas dan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam sebuah masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etika kerja itu mengatur cara kita bersikap, bertindak dalam lingkungan di mana kita bekerja. Hal ini menyangkut hubungan antara atasan, rekan kerja, ataupun dengan bawahan sampai tamu perusahaan. Nah, profesionalisme dalam analisis awal di Inggris dan Amerika, profesionalisme sendiri diidentifikasi sebagai nilai pekerjaan yang penting untuk stabilitas dan keadaban sistem sosial. Dalam interpretasi tersebut, hubungan profesionalisme dicirikan sebagai hubungan kolegial, kooperatif, dan saling mendukung. Profesionalisme sendiri merupakan sikap dari seorang profesional, yang artinya menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya atau profesi yang sedang ditempuhnya. Perbedaan etika kerja dan profesionalisme. Kalau etika kerja mengacu pada seperangkat prinsip dan norma moral yang mengatur perilaku individu dalam konteks lingkungan kerja secara umum. Nah, kalau profesionalisme itu lebih spesifik dan terfokus pada norma-norma moral yang relevan dengan praktik dan tanggung jawab profesional. Nah, etika kerja sendiri mencakup nilai-nilai moral, integritas, tanggung jawab, dan perilaku yang dianggap baik dan benar dalam konteks pekerjaan, serta memastikan bahwa anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memelihara kerahasiaan dan hak-hak privasi individu. Nah, kalau profesionalisme itu diterapkan dalam etika profesi yang fokusnya pada kode etik dan standar yang berlaku untuk suatu profesi tertentu, serta memastikan bahwa anggotanya memenuhi standar moral yang tinggi. Nah, etika kerja dan profesionalisme menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena etika kerja dan profesionalisme mencerminkan kejujuran, ketabahan, tanggung jawab, dan perilaku moral. Nah, hal ini adalah kapasitas untuk bertindak secara mandiri dan menjunjung tinggi praktik kerja yang produktif, memprioritaskan, mengatur, dan mengelola beban kerja tepat waktu. Profesionalisme sendiri juga mendorong kesuksesan dalam pekerjaan dan reputasi yang baik. Etika kerja yang kuat sendiri adalah kebiasaan yang akan bertahan lama dan tidak akan tergantikan. Para pemberi kerja mengakui dan menganggap hal ini penting ya di tempat kerja untuk mengejar pengembangan diri. Nah, terus yang pertama itu, mengapa etika kerja dan profesionalisme menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi? Yang pertama, itu untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Kenapa? Karena etika profesi dan profesionalisme meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan pada setiap individu. Pedoman-pedoman etika profesional menuntut setiap pekerja untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebaik mungkin demi kebaikan diri sendiri, orang lain, dan juga perusahaan. Hal ini mengurangi kemungkinan penyimpangan di perusahaan dan menjaga ketertiban sistem kerja. Yang kedua, mengoptimalkan problem solving. Dalam kehidupan kerja atau organisasi, pasti akan selalu ada kendala dan masalah yang menanti. Etika profesi dan profesionalisme
bisa menjadi pedoman dalam bersikap di dunia kerja, lalu memungkinkan para pekerja untuk bekerja sama dan menggunakan rasa profesionalisme untuk menemukan jalan keluar dari setiap rintangan. Nah, hal ini meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang timbul. Yang ketiga, melindungi hak-hak kerja. Dengan adanya keberadaan etika profesi dan profesionalisme, itu untuk melindungi hak-hak setiap karyawan dalam mendapatkan kesejahteraan hidup melalui sikap profesionalisme. Hal ini memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan kejujuran dan integritas, serta memungkinkan pekerja untuk menjalankan tugas dengan kebebasan dan keterbukaan. Nah, yang keempat ada meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dengan mengikuti pedoman etika yang baik, sebuah perusahaan dapat membangun suasana kerja yang nyaman. Hal ini disebabkan karena para karyawan yang bisa saling menghargai, menjalin hubungan yang erat, namun tetap mengedepankan profesionalitas sesuai dengan pedoman etika yang ada. Kondisi bisnis yang dijalankan juga akan lebih kondusif dan produktif ya, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang kelima, mengembangkan komunitas profesional dengan adanya etika kerja dan profesionalisme, membangun kesadaran profesinya melalui ikatan profesi yang disebut dengan etika profesi. Para profesional membangun kesadaran profesinya dengan menggunakan organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Nah, dengan hal ini meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas organisasi. Dengan adanya etika profesi dan profesionalisme, tentu saja memperbaiki mutu organisasi sehingga menjadi lebih andal dan terpercaya. Karena hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.